Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama itu ada Rizky Hidayatullah, yang kedua saya sendiri Panji Sutrisno, dan yang ketiga yaitu Rizky Oktobiansah. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pertemuan ke-13 dan 14, yaitu tentang ukuran variasi dan konsep ukuran variasi. Di mana di ukuran variasi itu terdiri dari range, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan untuk konsep ukuran variasi yaitu terdiri dari ukuran varian, koefisien varian, ukuran penyebaran relatif, dan skor baku. Yang pertama, yaitu ukuran variasi. Ukuran variasi merupakan suatu nilai yang menunjukkan besarnya simpangan data dari pusatnya. Dalam hal ini, ukuran variasi yang akan dijabarkan adalah ukuran jarak, ragam, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan keragaman koefisien. Range atau jarak atau jangkauan. Jarak atau range merupakan selisih dari nilai-nilai ekstrim yang terdapat pada kumpulan data. Artinya, selisih antara nilai yang tertinggi atau disebut juga dengan X-max terdapat nilai yang terendah atau X-min pada kumpulan data. Jarak sering disebut juga sebagai ukuran penyebaran. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari jangkauan atau range yaitu range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil atau range sama dengan X max dikurangi X min. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya yaitu hitunglah jangkauan dari data berikut. Datanya itu terdiri dari 90, 50, 30, 40, 10, dan 100. Cara penyelesaiannya yaitu langkah pertama adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi X1-nya itu 10, X2 30, X3 40, X4-nya 50, X5 90, dan X6 sama dengan 100. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu range sama dengan X max dikurangi X minimal. X maksimalnya yaitu di angka 100 dan X minimalnya yaitu di angka 10. Maka diperoleh hasilnya yaitu range-nya itu 90. Di sini yang menjadi catatan yaitu semakin kecil nilai R, maka kualitas data menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila makin besar nilai R-nya, maka kualitasnya semakin tidak baik. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sering kita singkat yaitu dengan SR. Dalam statistika adalah rata-rata dari selisih absolut setiap data dengan nilai rata-ratanya yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data menyimpang dari nilai pusatnya. Untuk simpangan rata-rata atau SR dibagi menjadi dua, yaitu SR data tunggal dan SR data kelompok. Yang pertama, SR data tunggal. Untuk data tunggal, rumus yang digunakan yaitu SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikalikan dengan XI min X rata-rata dibagi dengan N, di mana SR merupakan simpangan rata-rata, X rata-rata atau min rata-rata, dan XI yaitu data ke I, dan N jumlah datanya. Selanjutnya, contoh soal. Contoh soal diketahui jika diketahui 10 mahasiswa dengan tinggi badan secara acak sebagai berikut,
172, 162, 170, 169, 165, 173, 180, 160, sampai dengan 170. Dari data di atas, maka selisih SR data tinggi badan 10 mahasiswa tersebut adalah langkah penyelesaiannya yang pertama, yaitu kita mencari terlebih dahulu rata-ratanya dengan menjumlahkan semua tinggi badan, kemudian dibagi X rata-ratanya. Nah, tinggi keseluruhan yaitu kita jumlahkan diketahui 1.701 dibagi dengan jumlah seluruh mahasiswa yaitu 10, maka diperoleh tinggi rata-ratanya yaitu 170,1. Setelah diketahui data X rata-ratanya, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel pembantu. Nah, di mana tabel pembantunya itu adalah sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. XI dikurangin XX dikurangin X rata-rata, hasilnya yaitu 39,2. Nah, kemudian kita cari nilai SR-nya dengan menggunakan rumus SR sama dengan sigma XI min X rata-rata dibagi dengan N. Maka SR-nya sama dengan, tadi kan kita udah ketahui nih, untuk nilai XI dikurangi X rata-ratanya 39,2. Tinggal kita bagi dengan jumlah mahasiswanya, yaitu ada 10. Maka XR sama dengan 3,92. Yang kedua yaitu simpan rata-rata data kelompok. Untuk data kelompok, rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 dikalikan dengan FI kali XI dikurangin X rata-rata dibagi dengan N. SR-nya itu simpangan rata-rata, FI yaitu frekuensi kelas ke I, dan SI itu titik tengah kelas ke I, atau sering disebut dengan midpoint-nya. X rata-rata atau disebut dengan mean, dan N jumlah seluruh frekuensi. Contoh soalnya, jika diketahui ada data sebagai berikut mengenai berat badan mahasiswa di salah satu kelas statistik. Hitunglah simpangan rata-rata data dari data tersebut. Diketahui berat badan di kelas itu mulai dari 30 sampai 39 itu frekuensinya 2, 40 sampai 49 yaitu ada 5, 50 sampai 59 ada 6, 60 sampai 69 itu ada 4, 70 sampai 79 itu ada 15, dan sampai seterusnya 90 sampai 99 itu ada 2. Maka diketahui jumlah frekuensinya ini dijumlahkan yaitu ada 37. Nah, penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita menentukan titik tengahnya atau XI-nya. XI bisa kita cari dengan rumus batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, kita tahu nih batas bawahnya yaitu nih yang ini 30 sampai 39. Dan batas atasnya yaitu 90 sampai dengan 99. Maka diperoleh tabel berikut. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung mean. Nah, mean atau X rata-rata sama dengan sigma FI dikalikan sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Nah, X rata-rata sama dengan, di sini kita gunakan tabel pembantu. Diketahui FI kali XI sama dengan total keseluruhannya yaitu 2439,2. Maka
X rata-ratanya yaitu 65,85. Langkah yang ketiga yaitu menghitung simpangan absolutnya, di mana simpangan absolutnya bisa kita lihat bersama di sini. Nah, dan langkah yang keempat yaitu mengkalikan dengan frekuensinya. Nah, berikut tabel untuk perkaliannya. Dan langkah yang terakhir yaitu menghitung SR-nya. Nah, di sini kita sudah ketahui nilai tengahnya 4 totalnya 451,5 dan FIX-nya totalnya 2.436,5. F kali XI min X rata-ratanya totalnya ada 485,946. Nah, rumus yang digunakan yaitu SR sama dengan sigma NI sama dengan 1 FI kali XI X rata-rata dibagi dengan N. Maka SR-nya yaitu 485, kita masukkan di sini 485 dibagi dengan total frekuensi. Total frekuensinya yaitu ini, yaitu 37. Maka SR-nya yaitu 485,946 dibagi dengan 37 hasilnya 13,134. Maka SR-nya sama dengan 13,13 atau 13,13. Nah, yang selanjutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi adalah suatu ukuran penyebaran yang menunjukkan besarnya simpangan rata-rata secara keseluruhan nilai yang ada pada kelompok data dengan nilai pusat, dengan cara menghilangkan kemungkinan nilai 0 dan negatif kemudian dikuadratkan. Simpangan baku atau sering disebut dengan SB dalam hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu simpangan baku secara data tunggal dan simpangan baku secara data kelompok. Perhitungan simpangan baku yaitu sedikit berbeda tergantung apakah data tersebut merupakan seluruh populasi atau hanya sebagai sampel dari populasi yang lebih besar. Simpangan baku data tunggal. Rumus yang digunakan yaitu ini yang untuk mencari populasi, yaitu populasi sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dikalikan dengan XI min P pangkat 2 dibagi dengan N, di mana ini simpangan baku populasinya, XI nilai data ke I, dan P merupakan nilai rata-rata populasi, dan N jumlah data total dalam populasi. Nah, berikutnya yaitu untuk mencari simpangan baku yang berupa sampel. Nah, untuk yang berupa sampel di sini rumusnya yang digunakan yaitu S sama dengan akar sigma NI sama dengan 1 dikalikan dengan XI min X rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N min 1, di mana S itu merupakan simpangan baku atau sampel dan XI nilai data ke I, X rata-rata, dan N merupakan jumlah total data dalam sampel. Nah, di sini penggunaan N-1 di pembagi disebut sebagai koreksi Basel, membantu memberikan estimasi variabilitas populasi yang lebih akurat dari sampel. Nah, yang selanjutnya yaitu simpangan baku data kelompok. Rumus yang digunakan yaitu simpangan baku populasi sama dengan akar sigma F
kali XI min P kuadrat dibagi dengan N, di mana F yaitu frekuensi tiap kelas, XI itu nilai tengah atau titik tengah kelas, dan P merupakan mean populasi, dan N yaitu jumlah F atau total frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu simpangan baku untuk data kelompok ketika kita mau mencari sampel, di mana rumus yang digunakan yaitu S sama dengan akar sigma F dikalikan dengan XI min X rata-rata pangkat 2 dibagi N min 1. Di mana S merupakan simpangan baku sampel dan F itu frekuensi, XI nilai tengah kelas, dan X rata-rata sama dengan mean sampel, dan N yaitu jumlah frekuensi atau total sampel. Nah, materi yang selanjutnya yaitu konsep ukuran variasi. Konsep ukuran variasi di sini merupakan pengukuran variasi atau penyimpangan, merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Fungsi dari ukuran variasi ini adalah untuk mengetahui luas penyimpangan data atau suatu homogenitas dari data tersebut. Ukuran varian. Ukuran varian atau measure of variation atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan atau measure of dispersion memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Ukuran varian diperoleh dengan mencari nilai rata-rata dari jumlah nilai simpangan yang dikuadratkan, sehingga nilai negatif telah berubah menjadi nilai positif. Setelah nilai varian diperoleh, maka selanjutnya nilai tersebut diakarkan supaya mendapatkan kembali mengenai nilai asal dari variabel tersebut. Nilai asal dari varian tersebut sebagai standar deviasinya. Ukuran varian terbagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Yang pertama, ukuran varian data tunggal. Rumus yang digunakan yaitu, nah ini dia rumus yang digunakan, yaitu varian data tunggal sama dengan sigma dikali sigma XI min P kuadrat dibagi dengan N, di mana XI sama dengan data ke I dan P merupakan mean populasi dan N jumlah datanya. Selanjutnya yaitu untuk ukuran varian data kelompok untuk mencari sampel. Nah, rumus yang digunakan yaitu S kuadrat sama dengan sigma XI min X rata-rata kuadrat dibagi dengan N min 1. Di mana XI data ke I dan X rata-rata itu mean sampel, N sama dengan jumlah datanya. Pembagi N min 1 yaitu derajat bebas. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soalnya, jika diketahui data dari tinggi badan mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, berikut tabelnya. Nah, hitunglah varian data tersebut. Penyelesaiannya yang pertama itu kita gunakan tabel pembantu. Nah, berikut tabel pembantunya. Nah, setelah kita membuat data tabel pembantu seperti contoh tadi, nah, kita hitung nih berdasarkan data penolong itu, maka kita peroleh nilai meannya. Nilai meannya itu 3458 dibagi dengan 21. 21 ini yaitu frekuensi, jumlah frekuensinya. Nah, dan ini jumlah XIFI-nya.
maka diperoleh meannya itu yaitu 164,67, sehingga untuk varian menjadi, kita masukkan rumusnya, yaitu S kuadrat sama dengan S pangkat 2 yaitu sama dengan sigma F dikalikan X min X rata-rata kuadrat dibagi dengan N min 1, di mana sigma Fx min X rata-rata dikuadratkannya itu yaitu 1216,69 dibagi dengan N min 1-nya. N min 1 yaitu 21 dikurangi 1. Maka diperoleh 1216,69 dibagi dengan 20. Maka hasilnya yaitu 60,83. Jadi varian data tinggi badan di atas adalah 60,83. Selanjutnya yaitu koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Koefisien variasi mempunyai peranan sangat penting dalam hal membandingkan variasi dari kelompok data dengan variasi dari sekelompok data yang lain. Apabila makin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Koefisien variasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan tingkat keragaman data relatif terhadap rata-ratanya. Dinyatakan dalam persentase. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Koefisien variasi sama dengan S per X rata-rata dikalikan dengan 100%, di mana S yaitu standar deviasinya dan X rata-rata itu mean rata-rata, dan hasilnya yaitu berupa persentase. Yang selanjutnya yaitu ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada koefisien range atau sering kita sebut dengan KR. Rumus yang digunakan yaitu KR sama dengan L min S dibagi dengan L plus S, di mana L merupakan nilai yang tertinggi dan S merupakan nilai yang terendah. Yang kedua yaitu koefisien deviasi kuartil atau sering disebut dengan KID, di mana rumus yang digunakan yaitu KID sama dengan K3 min K1 dibagi dengan K3 ditambah K1, di mana K3 itu kuartil 3 dan K1 itu kuartil 1. Nah, yang ketiga yaitu koefisien deviasi rata-rata atau sering disebut dengan QR. Rumus yang digunakan yaitu QR sama dengan AD dibagi dengan X rata-rata, di mana AD sama dengan deviasi rata-rata dan X sama dengan rata-ratanya. Nah, yang selanjutnya yaitu skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang diperoleh untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku yang lazim digunakan yaitu adalah Z-score. Rumus yang digunakan yaitu sebagai berikut. Z sama dengan XI min X dibagi dengan S, di mana Z-nya itu adalah angka baku dan XI itu data ke I atau suatu kelompok, dan X rata-rata yaitu X rata-ratanya, dan S itu simpangan baku. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya, jika diketahui skor baku ulangan dalam suatu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2, apabila Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ukuran matematika adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, nah, di sini Z-score-nya udah diketahui, yaitu 1,5. Simpangan bakunya juga sudah diketahui, yaitu 2. Nah, yang belum di XA1-nya juga sudah diketahui, yaitu 70. Nah, yang belum diketahui yaitu X rata-ratanya. Maka bisa kita hitung dengan rumus Z sama dengan XI min X rata-rata dibagi dengan S, yaitu 1,5 sama dengan 70 min X rata-rata dibagi dengan 2,
Nah, di sini kita pindahkan nih dari pembagi menjadi pengali, yaitu 1,5 dikalikan dengan 2 sama dengan 70 min X rata-rata. Maka 1,2 dikalikan 2 yaitu 3, kita turunkan ke bawah yaitu 3 sama dengan 70 min X rata-rata. Nah, X rata-ratanya sama dengan 70 dikurangin 3, maka X rata-ratanya ketemunya yaitu 67. Jadi, rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Nah, di sini kegunaan dari skor baku diantaranya ya yang pertama yaitu digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan, nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari rata-rata. Yang kedua yaitu apabila makin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari rata-ratanya, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Yang keempat yaitu karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam letak atau pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur berapa simpangan baku terletak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. Nah, kesimpulannya yaitu dari pertemuan 13 dan 14 dapat kita tarik kesimpulan yaitu ukuran variasi adalah komponen penting dalam analisis statistik yang memberikan informasi tentang sebaran data dengan memahami berbagai ukuran seperti range, varian, standar, deviasi, dan koefisien variasi. Kita dapat mengevaluasi keberagaman suatu data secara lebih akurat, membandingkan dua kelompok data, serta membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan pola penyebarannya. Nah, sekian pemaparan materi pertemuan 13 dari kelompok 7. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.